Baik, insya Allah sudah secara yang hari ini kembali tertutup ya. Saya menggunakan masker karena sedang diizinkan. Alhamdulillah Pak Edi sudah berada di tengah-tengah kita, sudah menyampaikan untuk belajar lebih dalam lagi mengenai integrasi sains dan Islam. Insya Allah sore ini kita akan membahas mengenai tinjauan yuridis pedagogis dari integrasi sains dan Islam. Nanti Pak Edi akan memaparkan bagaimana sains dan Islam dipandang dari tinjauan yuridis pedagogis. Ya, karena tidak ditafikan lagi bahwa kalian adalah yang calon guru. Bagaimana kalau kata orang Sunda, kalian nanti akan digugu dan ditiru oleh siswa-siswa. Bagaimana kalian memberikan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan kebaikannya oleh siswa-siswi kalian. Sedekah jariah, sistem MLM. Baik, MLM kebaikan. Baik, itu mukadimahnya dari saya. Sepertinya waktunya saya serahkan kepada Pak Edi, dipersilakan. Sambil menunggu Pak Edi mempersiapkan, ada yang ditanyakan mengenai penugasan? Jelas ya, kalau nanti ada yang tidak jelas boleh melalui PJ, boleh langsung WhatsApp ke saya atau ke Pak Edi ya. Terima kasih. Baik, enggak siap Pak. Ya, bisa dimulai Pak Bambang? Insya Allah bisa Pak Edi. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibil karim sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran adada ma ahata bi ilmu wa hatta bihi qalamuk wa sahu kitabuk wallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak yang kita hormati dan juga teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu untuk sesi berikutnya dari mata kuliah integrasi sains dan Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membicarakan beberapa landasan berkaitan dengan integrasi ini. Sudah ada pembahasan terkait dengan landasan sosiohistoris, landasan filosofis, landasan teologis, ya. Kemudian juga landasan kemarin teologis ya kemarin ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan landasan berikutnya terkait dengan yang dekat dengan kita selaku pendidik dan calon pendidik ya, yaitu landasan yuridis pedagogis. Itu terkait dengan langsung pendidikan ya. Kita akan nanti melihat, meninjau, mendiskusikan seberapa pentingkah bahwa pendidikan itu termasuk pendidikan sains harus kita integrasikan ya. Sehingga dia memiliki suatu barangkali ya di awal sudah bisa kita simpulkan sebetulnya ya bahwa integrasi sains dengan Islam itu dalam pendidikan, bahkan dalam pendidikan sains itu sendiri juga harus kita lakukan ya, karena memang nanti akan kita temukan argumentasi
juridis pedagogisnya juga sangat kuat, sangat kokoh ya, sehingga ini menjadi keniscayaan. Apalagi kita berada di lembaga PTKIN ya, Perguruan Tinggi Islam, yang memang menjadi mandat tersendiri dari kementerian ya, bahwa seluruh PTKIN baik UIN, IAIN maupun STAIN se-Indonesia itu harus mengusung mandat integrasi dalam pengembangan keilmuannya. Nah, ini sudah kita terima mandatnya oleh Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia ya, sehingga sudah selesai urusan integrasi sebetulnya kalau buat IAIN, buat UIN dan buat STAIN ya, karena sudah menjadi keniscayaan, bahkan menjadi keharusan yang agar itu diterapkan di dalam pengembangan keilmuan maupun juga proses perkuliahan di kampus kita. Meskipun tentu saja dalam prakteknya kita masih memerlukan pembenahan, perbaikan dan sebagainya sejalan dengan mandat tersebut. Nah, baik, kita akan langsung saja. Saya akan share screen dulu sedikit ya sebagai bahan diskusi kita. Oke, mudah-mudahan tertayang dengan baik ya, bisa terlihat. Alhamdulillah jelas Pak Edi. Baik, jadi kita akan fokus pada landasan juridis pedagogis dan juga nanti mungkin ada juga sedikit tambahan dalam kaitan dengan bagaimana halnya kalau itu tidak terlaksana, tidak kita lakukan. Apa implikasi yang bisa terjadi ya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari berbangsa, bernegara, dalam konteks peradaban, dalam konteks kehidupan yang real ya. Itu kalau nggak kita lakukan integrasinya, apa implikasinya? Ya, ini mungkin akan kita bahas di bagian penutup nanti ya. Nah, kita beranjak dari satu ayat Allah Taala yang kemarin sudah kita singgung ya sedikit dalam surat Al-Baqarah 151 ya. Ini ayatnya berbicara tentang misi dari para nabi dan rasul, dan lebih spesifik adalah misi dari baginda Rasulullah SAW yang kita peringati di bulan Maulid ini ya. Dan maka kita akan menemukan bahwa di antara misi utama yang dibawa oleh beliau ya, baginda Rasulullah SAW ya, adalah yaitu misi pendidikan ya. Kita menyebutnya pendidikan zaman sekarang. Masa lalu mungkin itu hanya sekedar disebut dakwah. Tapi dakwah dalam konteks kita ini juga masuk pendidikan ya. Karena dalam konteks pendidikan kita juga memperbaiki generasi. Kita mendidik generasi itu juga bagian dari dakwah ya. Jadi sehingga sebetulnya peran-peran ini merupakan peran yang utama yang diwariskan oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini kita bisa kutip ya bahwa Allah Taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wa hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Oh ya, saya ingat di ayat ini termasuk yang diwajibkan dihafal waktu kuliah usul tarbiyah ya. Ya. Mahasiswa sudah pada store waktu itu hafalan ayat ini ya. Saya ingat ini sudah distorkan waktu hafalan ayat di mata kuliah usul tarbiyah. Ada 4 ayat yang serupa dengan ayat ini. Ya, ada 4 ayat serupa dengan ayat ini. Ada juga nanti di surat Al-Baqarah juga di ayat 126. Kemudian juga ada tadi surat Ali Imran 165 dan di surah Al-Jum'ah ayat 2 ya. Kalau di surah Al-Baqarah 151 ini kalau kita sama-sama semati, Allah Taala berfirman, "Kama arsalna fikum sebagaimana telah kami utus kepadamu ya, Rasulullah minkum, seorang rasul di antara kalian yang berasal dari kalian, dari bangsa kalian sendiri, yang tentu saja menunjukkan Rasulullah min anfusikum ya, Rasulullah minkum dari antara manusia itu sendiri ya, manusia yang memiliki keutamaan meskipun secara fisik manusia biasa, tapi secara keutamaan luar biasa, keutamaan dan keagungannya, dan keagungan itu kemudian diwujudkan dalam 3 misi ya. Apa misinya ya? Apa misi yang diemban yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad SAW itu? Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, agar beliau membacakan kepadamu ya, ayat-ayat kami. Ya. Ini ingat yang pertama misi tilawah. Ya. Yatlu alaikum tilawah, membacakan ayat-ayat Allah SWT. Ya. Ayat Allah itu ada 2 ya. Yang terkait dengan langsung ke sini yaitu ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan turunannya ya. Kemudian wa yuzakikum, dan mensucikan jiwa-jiwamu
Dan jadi tugas beliau yang kedua adalah yaitu mensucikan jiwa manusia, jiwa kita. Ya. Kemudian yu'allimukumul kitab wa hikmah. Nah, baru kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi taklim, ya. Mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah Pak Fasir menyebutkan yang dimaksud hikmah adalah yaitu sebagai besar menyebutkan yaitu disebut dengan sunnah, ya, al-hadis. Ya. Tapi dalam ayat ini uniknya adalah berbeda dengan ayat yang lain di 3 tempat yang lain di surat Al-Jum'ah, surat Al-Imran. Ini ada tambahannya, ada embel berikutnya, tapi masih taklim juga, itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari pada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi situ ada 3 misi utama dari baginda Rasulullah SAW, yaitu misi tilawah, misi tazkiyah, dan misi taklim. Ya. Nah ini terlihat di situ kalau misi pengajar itu nomor 3. Ya. Misi pengajar nomor 3. Nomor 1 di situ ada tilawah, ya. Membaca kata Allah Ta'ala sebagai sumber informasi, sebagai sumber kebenaran yang kemarin sudah kita bahas, bahwa tilawah dan konteks yaitu ayat qauliyah, yaitu sumber ilmu pengetahuan yang resmi, yang formal, yang dari Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Ya. Dan tanpa itu maka kita akan kehilangan sandaran. Makanya di depan di awal ya, sebagai sumber informasi kebenaran akan jadi acuan. Ya. Bahwa kemudian difungsikan sebagai apa? Difungsikan sebagai waizakikum, tazkiyah, pensucian jiwa. Agar dengan informasi Allah Ta'ala itu, Al-Quran, ayat-ayatnya yang kita baca itu kemudian mampu merubah diri kita jadi lebih baik, mensucikan jiwa kita, ya. Merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Dan baru kemudian yang ketiganya, wayu alim, ya, mengajarkan mengajarkan apa? Ada 2 di situ. Satu adalah Quran dan Sunnah. Ini bisa kita spesifikkan sebagai mewakili atau merepresentasikan ilmu-ilmu keagamaan, ilmu wahyu. Ya. Yang kedua adalah baru wayu alimukum malam takulu ta'lamun, yaitu mengajarkan ilmu yang lainnya, yang tidak kita manusia, yang kita belajar dari dari Rasul, ya, tentang ilmu-ilmu yang lainnya juga, ya. Dan di situ tercakup berbagai ilmu, baik ilmu keagamaan maupun juga ilmu duniawi, ya, ilmu umum maupun juga ilmu agama yang tidak kita pisahkan. Tapi di sini disebutkan kurang lebih mewakili, maka malam takut ta'lamun adalah ilmu pengetahuan yang lainnya selain Quran dan Sunnah. Itu yang bisa kita ambil, ya, sehingga inilah misi dari kenabian, misi Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita. Maka kita sebagai penerusnya, sebagai umatnya juga punya misi yang sama dalam konteks pendidikan, ya, yaitu karena pendidikan juga bagian dari dakwah. Karena Rasulullah SAW itu sebetulnya adalah ya nabi, ya dai, ya pendidik dan sebagainya. Karena beliau mendidik umatnya. Kalau kita mendidik cuma 1 kelas barangkali, beliau mendidik umatnya sampai akhir zaman, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga sebagai seorang pendidik yang agung, ya. Ar-Rasul al-Mu'allim, Ar-Rasul al-Murabbi, ya. Bahkan sebagai pendidik yang agung, pendidik yang mewariskan contoh-contoh yang luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis yang secara khusus dituliskan, ya, dikumpulkan oleh para ulama sebagai bagian dari hadis-hadis pendidikan, hadis tarbawi. Nah, jadi ini misi Rasulullah sebagai dalam konteks dakwah, dalam konteks pendidikan. Nah, sekarang kita mana sebagai pendidikan. Nah, kalau begitu halnya, maka kalau kita menjadi guru sains, berarti kan tugas kita itu untuk mengajarkan sains itu adalah masuk yang bagian akhir itu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan itu kita lakukan setelah kita juga punya orientasi yang di atasnya, yaitu yatlu alaikum ayatina dan wa yuzakikum. Jadi urusan mengajarkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sains itu nomor 3, ya, dalam misi kenabian. Ya. Maka ini harus kita garis bawahi, ya. Mungkin saja dan boleh jadi, dan ini nampaknya juga peluang besar terjadi siswa-siswa kita nanti di kelas itu, ya, sekian banyak 40 barangkali dalam 1 kelas itu, nampaknya tidak semuanya itu akan punya bakat minat yang sama yang tinggi dalam sains, ya, semuanya demikian, ya. Mungkin saja bahkan lebih banyak jumlah siswa yang mungkin tidak punya minat dalam sains, bahkan tidak berbakat dalam sains atau tidak menyukai sains. Nah, buat mereka bagaimana? Ya, boleh saja target sainsnya minimal, tapi nomor yang 2-nya, tazkiyahnya harus tetap berlangsung. Perubahan karakternya harus menjadi acuan. Ya. Perubahan perilakunya harus menjadi target yang kita canangkan dalam proses pendidikan di kita. Jadi Anda sebagai guru biologi nanti, ya kita akan hadapi itu, ya. Nggak semua orang senang biologi, nggak semua orang senang belajar kimia, fisika dan sebagainya.
Tapi buat yang demikian, kita targetkan minimal mereka melek sains secara minimal gitu kan, kemudian mau mengambil perilaku saintis ilmiah itu yang baik itu menjadi perilaku sehari-hari yang disebut dengan sains literasi atau literasi sains atau melek sains. Nah ini yang pertama. Nah, karena kita lagi bicara tentang landasan yuridis pedagogis, maka kita lihat apa landasan yuridis dari pendidikan kita. Mari kita bandingkan. Pendidikan kita hari ini apa sih yang diutamakan? Ya. Pintar atau kalau gampangnya jadi orang pintar atau jadi orang benar? Ya, jadi orang yang benar atau jadi orang pintar? Ya. Nah, harus kita coba lihat. Nah, undang-undang kita dalam Undang-Undang Sistem tahun 2003, ya, nomor 20 tahun 2003, di pasal 1 ketika mendefinisikan tentang apa itu pendidikan, ya, itu sudah cantumkan, ini luar biasa bagus nih undang-undang kita ya. Betapa tidak? Coba saja kita simak ya, makna yang dikandung dari definisi ini. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif. Ya. Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Coba kita perhatikan kalimat itu. Maka proses pendidikan kita itu adalah mengarah kemana? Ya. Kalau kita urut di situ, tegas-tegas menegaskan ya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Kecerdasan itu nomor berapa tuh? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang keempat setelah spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Itu pun diikuti lagi oleh yang sifatnya karakter lagi, akhlak mulia. Ya. Baru kemudian di ujung lagi ada keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa serta negara. Jadi kalau di sini kelihatan apa berarti fokus pendidikan itu seharusnya? Ya harusnya adalah aspek-aspek yang terkait dengan karakter. Dan semua nggak dipisahkan jadi satu kesatuan nih ya, satu kesatuan. Spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Ini satu kesatuan yang utuh dari proses pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kita. Nah, jadi tergambar nih, kira-kira mungkin nggak yang begini dicapai tanpa integrasi saya dengan Islam, tanpa saya dengan agama. Kalau buat semuanya ya, buat Islam, baik buat kita adalah saya dengan Islam. Ya. Maka ini sudah meniscayakan definisi saja sudah menegaskan keharusan mengintegrasikan seluruh aspek dalam kepribadian kita sebagai bagian dari target pendidikan nasional kita ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kalaupun kemudian dalam prakteknya kita cukup lama ya mengabaikan aspek-aspek di luar kognitif, di luar kecerdasan intelijensi yang sifatnya kognitif ya, itu cukup lama diabaikan ya. Orang dianggap pinter kalau pinter matematik, orang dianggap pinter kalau pinter IPA atau sains gitu. Sementara yang lainnya sering terabaikan. Nah, ini yang selama ini menjadi ketimpangan dalam proses pendidikan di negeri kita. Hal ini sudah mulai ada kesadaran untuk mengembalikan pada relnya gitu, agar lebih terintegrasi seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Nah, begitupun juga kalau kita lihat ya dalam di pasal yang lain ketika bicara tentang tujuan, ya, tadi definisi, sekarang tujuannya. Di pasal 3 undang-undang yang sama ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, Undang-Undang nomor 20 ya. Apa fungsi pendidikan? Ya. Nah, di pasal ini dibahas tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan. Nah, fungsi pendidikan itu apa? Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak hanya sekedar mencerdaskan. Dan di sini dikedepankan ya pembentukan watak, ya, pembentukan karakter peradaban yang bermartabat, ya. Sehingga ini fungsi dari pendidikan nasional sudah jelas juga sama ya. Kita tidak memisahkan ya antara kecerdasan yang sifatnya intelektual ya, kognitif, pengetahuan dengan aspek yang lainnya. Begitupun juga dalam konteks tujuannya. Bicara tentang tujuannya di pasal yang sama, maka dia bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perhatikan saja di sini ada tujuan pendidikan nasional itu lebih banyak dipenuhi oleh aspek karakter. Yang pertama iman dan takwa, kemudian akhlak mulia, sehat, baru berilmu, kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada sekian banyak karakter yang luar biasa yang menjadi amanat undang-undang pendidikan kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang karakter, ya sebetulnya sudah sejak dulu harusnya kita terapkan sebagaimana mestinya, ya tidak diabaikan, tidak sampai terjadi ketimpangan. Ya inilah kita menghadapi problem dalam pendidikan kita prakteknya di beberapa waktu yang lalu itu sekian tahun lamanya kita timpang, ya mengedepankan kognitif, ya, intelektual dapat IQ ketimbang aspek yang lainnya. Nah ini jadi sebenarnya pendidikan nasional kita sudah dahsyat dari sisi aspek yuridisnya, dari sisi landasan hukumnya, ya luar biasa sebetulnya gitu. Nah cuma tinggal implementasinya saja kemudian seringkali tidak terturunkan dengan baik. Derivasinya, turunannya, aturan yang disusun di bawahnya itu kemudian yang seringkali ada masalah, ya apalagi kemudian implementasinya. Nah ini bicara aspek yuridis pendidikan kita. Nah selanjutnya, jadi dengan demikian kalau kita lihat, kalau saya sengaja pisahkan ya, ini sekian banyak atribut karakter yang baik yang harusnya menjadi tujuan pendidikan di Indonesia, ya. Di semua jenjang, di semua institusi pendidikan, semua lembaga pendidikan, semua harusnya ke sini. Jadi nggak boleh ada seharusnya itu merasa nggak penting iman takwa, ya harus di depan, ya dikedepankan itu, ya akhlak mulia dan seterusnya. Karena memang dalam tujuan dengan kita itu didahulukan ketimbang atribut berilmu, cakap dan sebagainya. Ya. Nah, ini walaupun ini satu kesatuan ya, nggak boleh kita pisahkan, tetap semua harus kita pentingkan ya. Nah, ini yang kedua. Nah, sebetulnya selanjutnya ini di dalam kurikulum pendidikan juga ketika dijabarkan menjadi kurikulum itu juga sudah luar biasa juga sebetulnya awalnya ya. Misalnya kalau kita lihat di kurikulum 2013 ya, ada hal yang menarik dalam dunia pendidikan kita ya, dalam konteks kebijakan ya, kurikulumnya. Biasanya kita dalam teori pendidikan itu belajar ranah pendidikan itu cuma ada tiga ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Afektif, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi tahun 2013 ketika kita menggunakan kurikulum 2013 ya, maka ada hal yang menarik di situ ya. Bahwa kemudian aspeknya itu kemudian jadi berkembang, yang namanya sikap itu dipecah dua. Jadi ranahnya jadi secara spesifik aspek sikap itu kemudian dipecah dua. Sikap spiritual dan sikap sosial. Sosial itu di dalamnya juga ada sikap ilmiah. Walaupun kemudian dalam pertemuan berikutnya ya tahun 2016 dan kesininya ini kemudian terjadi perubahan lagi ya dalam konteks implementasi ya. Tapi dalam konteks kebijakan dasar awalnya ya K13 itu luar biasa. Bayangkan mana ada teori pendidikan yang lain ya yang merinci menjadi spiritual dan sosial. Ini dalam kurikulum kita istihad pendidikannya luar biasa ya, menonjolkan aspek spiritual tersendiri terpisah ya. Dan itu kemudian dimunculkan dalam KI maupun KD. Bahkan dalam awal di K13 awal ya, yang pertama itu kemudian pembelajarannya pun juga harus memasukkan aspek spiritual dalam konteks kemasannya, nilainya dan sebagainya. Sehingga muncul dalam bentuk KI, KD, indikator ya. Dan pembelajaran juga kemudian diarahkan juga memasukkan aspek spiritual itu dalam pembelajaran di semua bidang studi, termasuk dalam pembelajaran biologi. Jadi ini luar biasa nih. Ini istihad yang menurut saya sangat maju ya, sangat ke depan gitu ya visinya, sehingga kemudian memecah atau menggarisbawahi secara khusus hingga memunculkan secara khusus juga aspek spiritual, sikap spiritual dalam konteks tujuan pembelajaran di Indonesia. Hanya kemudian dalam berikutnya tahun 2016, 17, 18 dan ke sini ini kemudian
agak diabaikan ya, sehingga sikapnya masih, tapi yang spiritualnya di agak ditinggalkan ya, bahkan agak malu-malu untuk menyebut spiritual, apalagi iman dan takwa. Ini ironi yang kita temukan ya. Nah, kemudian jadi untuk semua bidang studi di K13 awal itu ada tuntutan untuk mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga ini menjadi KI bagi seluruh bidang studi ya. Dan untuk biologi luar biasa, perhatikan saja turunan KD-nya. Sudah kalimat tujuan pelajaran dalam konteks KD itu sudah terintegrasi dengan sikap spiritual. Perhatikan KD nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 itu ya. Itu kan sudah punya dimensi spiritual, terintegrasi dalam satu rumusan tujuan pembelajaran yang sudah di situ komplit aspek yang sifatnya spiritual dengan juga yang sifatnya terkait dengan materi bidang studi atau subjek matternya. Ini keunggulan dari K13 awal. Nah, kemudian tentu saja ya di K13 awal itu kan dipecah, ada juga sikap sosial ya. Ini nanti dalamnya juga ada sikap ilmiah ya. Nah, ini sudah biasa kita kenali untuk yang kedua ini. Jadi baru kemudian ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, dengan demikian kalau kita lihat, maka sebetulnya dari hulunya ya, Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang 20 tahun 2003, kemudian turunan di bawahnya sampai kurikulum ya sudah berlangsung hari ini K13, ya terutama K13 yang awal itu sudah mengarah pada integrasi sains dengan Islam, ilmu pengetahuan dengan Islam, sehingga spiritualitas itu masuk dalam ruang-ruang kelas, masuk dalam pembelajaran. Namun kemudian memang di tahun ketika ini dirumuskan, beberapa kalangan kemudian agak keberatan dengan aspek spiritualitas itu. Maka muncullah kemudian dinamika dalam pendidikan kita ya, sehingga ini kemudian akhirnya apa yang disusun di awal ini kemudian mulai mengendor dan kemudian berubah dalam konteks implementasinya di 2016, 2017, 2018 dan sekarang. Dan sekarang pun juga nanti perlu kita lihat juga nih. Sekarang sudah 2021 ya. Bentar lagi juga hitung waktu siklus 10 tahun, maka sebentar lagi kurikulum itu akan direvisi lagi. Dan nampaknya sudah ada upaya untuk merevisi dengan berbagai cara ya. Dengan termasuk dengan berbagai cara lah. Mungkin nampaknya seharusnya kalau ukurannya normalnya 10 tahun itu sudah ada persiap ganti kurikulum ya, atau perbaikan kurikulum, pengembangan kurikulum. Dan biasanya sudah dimulai fasenya itu 2 tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya 2021 ini normalnya itu sudah ada pemikiran untuk kembali mereview dan memperbaiki atau mengembangkan kurikulum yang ada. Dan nampaknya sudah mulai dilakukan. Nanti kita lihat saja ya dengan beberapa isu-isu di pendidikan yang sudah berlangsung ya, terutama dalam konteks kurikulum. Sekarang memang belum ada wacananya secara langsung, tapi sudah ada tanpa disadari ada perubahan kurikulum yang dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan memasukkan dengan sekolah penggerak dan sebagainya, yang kemudian memodifikasi aspek kurikulum tanpa melakukan pengembangan kurikulum secara formal. Ini yang sekarang sedang berlangsung. Ya. Nah, demikian landasan yuridis pedagogisnya. Jadi kita dengan demikian memahami betul bahwasanya pendidikan yang asli itu memang pendidikan yang sebetulnya terintegrasi ya, terintegrasi. Baik di nasional kita sudah sedemikian rupa meniscayakan integrasi pengetahuan dengan agama. Dalam konteks kita adalah yaitu sains dengan Islam. Nah, kemudian selanjutnya ya. Bagaimana halnya kalau kemudian itu nggak berlangsung? Maka secara konteks mungkin akan terjadi implikasi yang lain ya. Ada ketimpangan, ada split personality, ada kerusakan atau mungkin kehancuran generasi manakala tidak menggunakan pendekatan integrasi. Nah, akan kita coba lihat juga dalam konteks saya tambahkan satu landasan lagi ya. Landasan peradaban, landasan mungkin aspek kondisi kekinian kontemporernya ya. Maka
Nah, hari ini yang harus kita waspadai. Seharusnya pendidikan yang kita bawa itu mengarah pada membentuk peradaban yang baik, ya, peradaban bangsa kita. Yang karena kita Muslim, maka juga tentu ada pengaruh keislaman di situ ya. Nah, cuma realitanya begini. Ini adalah realita yang kita alami ini ya. Nah, sebagian ulama pemikir asal dari Islam itu setuju sains itu dikembangkan, tapi sebagian juga ada yang mengatakan udahlah berkembang masing-masing saja, nggak usah pakai visi ataupun kemasan Islam atau dikasih nilai Islam atau nilai-nilai keagamaan ya. Toh ilmu itu kan masing-masing netral ya, sehingga kemudian mengalihkan sekularisasi dan dikotomi. Ini ada yang pemahaman begini ya. Nah, atau juga ada yang lainnya, ada keinginan untuk memajukan sains itu ya dalam konteks membangun peradaban, membangun bangsa dan sebagainya itu, tapi kemudian tanpa metodologi yang baik, tanpa metodologi yang tepat, sehingga kemudian jadi tidak sistematis ya. Yang penting masing-masing udah belajar agama, belajar sains, nanti juga ketemu sendiri gitu ya. Nah, ini juga tanpa metodologi yang sistematis yang baik, sehingga ini juga menjadi kurang optimal ya. Nah, kemudian seharusnya ini karena ini kan kalau kita bicara dalam konteks kebudayaan ya, peradaban kebudayaan itu, maka harusnya itu kita ini 1, 2, 3. Jadi yang kita bicarakan itu dalam konteks warisan peradaban budaya itu ada ideofak, sosiofak, sebartefak. Ada gagasan, ada sistem sosial perilaku, dan juga ada bentuk material. Sains itu adalah ketiga-tiganya juga ada. Dalam konteks sains kita sering mengenal, saya didefinisikan itu ada bentuk materinya ya atau pengetahuannya, kemudian juga ada ide-ide gagasan, ada nature of science-nya, juga ada sikap ilmiahnya atau disebut dengan attitude dalam sainsnya sendiri ya, ada metode ilmiah yang harus memuat sekian perilaku saintis yang juga terintegrasi. Jadi sebetulnya ini ada kemiripan ya, struktur dalam sains dan struktur dalam kebudayaan atau peradaban. Nah, kita juga dengan demikian sebetulnya nggak mungkin tuh ada sains kalau nggak ada sikap ilmiah. Dan sikap ilmiah di antara yaitu dengan adanya nilai. Nilai itu dalam konteks Islam adalah tentu saja di situ ada aspek aspek keyakinan, aspek kejujuran, aspek senantiasa menyatakan kebenaran ya, tidak memanipulasi kebenaran dan sebagainya ya. Nah, jadi ini yang harus kita kembangkan ya. Nah, selanjutnya ini sudah lewat tadi ya sudah. Nah, kalau nggak terjadi bagaimana? Sekarang kalau tidak diintegrasi itu apa yang akan terjadi? Ini saya beri contohnya. Maka kalau tidak ada integrasi, maka akan muncul dampak. Dampaknya apa? Misalnya bisa kita temukan dalam beberapa buku, misalnya ini buku yang menarik untuk dibaca oleh para saintis, oleh para orang yang bekerja di sains ya. Buku lama sebetulnya, buku ini ya. John Naisbitt, seorang futurolog ya. Dia menulis buku High Tech, High Touch ya. Ketika teknologi berkembang tanpa makna, ketika kemudian sikap, nilai itu tidak menjadi bagian yang penting, dianggap tidak penting oleh teknologi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kesenjangan. Ya. Akan terjadi, maka kalau dalam istilah John Naisbitt ya, disebutkan sebagai zona mabuk teknologi. Ya, yang indikasinya banyak nanti akan kita sebut, misalnya ya. Zaman sekarang ini orang ya dengan gadget misalnya, gadget adalah bagian dari teknologi yang sekarang berkembang, paling banyak digunakan ya. Nah, dengan gadget itu kemudian orang jadi aneh gitu ya. Timbul dilema menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu ya. Sama yang jauh bisa dekat, telepon-teleponan, tapi ya sama yang dekat kemudian jadi tidak intensif hubungannya, jadi berkurang hubungannya. Nah, ini terjadi. Atau orang jadi ambigu bersikapnya dengan teknologi itu. Di satu sisi tidak menyukai kekerasan, tapi hiburan-hiburan yang ada, game yang ada dan sebagainya itu kemudian dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan termasuk kartun-kartun pun juga yang dipakai dijadikan sebagai hiburan anak-anak kita, itu juga anak-anak ya, itu ya anak balita sekali bahkan ya, itu juga penuh dengan kekerasan. Ya. Jadi dihibur dengan kekerasan. Ya kan cerita kartunnya Tom and Jerry misalnya kan sederhana ya,
Tapi kan itu lucu, tapi sebetulnya ada aspek kekerasan di situ ya. Cuma karena dibikin kemasan jadi kartun, jadi lucu-lucu saja gitu. Dan jadi kekerasan itu jadi apa? Jadi konsumsi dalam budaya hiburan teknologi kita gitu. Nah itu ada banyak aspek yang dibahas di buku High Tech High Touch ini oleh John Naisbitt ya. Yang jelas orang jadi mengalami zona mabuk teknologi ya. Jadi kehilangan makna akibat dari pengembangan teknologi yang dasar, yang pesat, tapi kemudian karakternya menjadi tidak siap ya. Bisa menggunakan teknologi, tapi kemudian atribut sikapnya tidak berkembang. Akibatnya jadi zombie-zombie yang kemudian tanpa makna, ya berjalan seperti tanpa nyawa, tanpa ruh gitu. Nah kemudian, apalagi kalau kemudian sains itu dikembangkan tanpa memperhatikan etika nilai, ya mungkin cloning jadi dia tidak apa-apa gitu ya, cloning, apalagi kemudian hewan, ya makhluk hidup, ya, manusia, ya ada arah ke sana ya, ini juga berbahaya, ya. Mungkin nanti juga menjadi bagian yang harus kita cermati. Kemudian, nah ini zaman tadi disampaikan orang teralienasi ya. Orang sekarang sering meskipun sudah banyak pakai gadget, dihubungkan oleh media, oleh sosmed dan sebagainya, tapi orang sering merasa teralienasi, ya, merasa sunyi dalam keramaian, ya, kesepian dalam kebisingan, ya. Jadi dia kehilangan tempat untuk menyendiri, ya, sehingga kemudian kehilangan jati dirinya. Atau ya ini dampak terjadi juga broken family ya, akibat dari kemarin sudah muncul di dunia itu isu tentang child free ya, child free, tidak mau lagi punya anak gitu ya. Ini juga kenapa ya, jangan milenial masa harus sibuk sama anak gitu. Jadi ini aspek dampak teknologi yang juga terjadi. Ya, kemudian tingkat bunuh diri juga meningkat ya di Jepang, di Korea, ya, di Barat itu tinggi sekali tingkat stresnya. Kenapa? Karena tuntutan dunia modern sudah sebegitu rupa ya, sehingga orang gampang bunuh diri. Tidak sanggup menghadapi persoalan yang mereka alami gitu kan ya, sehingga akhirnya menjadi gampang mengambil putusan bunuh diri dan sebagainya. Dan ini yang juga terjadi, gap kesenjangan kaya miskin itu makin jelas ya, makin melebar gitu. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang kaya makin gampang cari duitnya, yang miskin susah banget ya mau dapat duit yang sekedar kebutuhan sehari-hari. Ini orang dengan online ya makin gampang, tapi yang miskin makin susah dapat duitnya juga ya. Meskipun kita dapat recehan-recehan rumahannya, tapi kemudian orang yang kaya yang punya sumber daya sangat mudah mendapatkan pelipat gandaan kekayaan yang semakin masif gitu. Jadi kekayaan kemudian terpusat pada segelintir orang, ya, termasuk sumber daya alam kita juga demikian halnya, ya, terjadi kesenjangan. Ya. Karena apa? Karena yang menguasai teknologi menguasai semuanya gitu ya, sementara yang tidak menguasai akan tertinggal. Gitu. Kemudian jadi ini yang terjadi ya. Nah, kemudian juga dampak yang lain adalah yaitu krisis pemikiran ya, krisis pemikiran. Ini yang perlu juga kita cermati ya. Ada beberapa tulisan, termasuk tulisan di tengah ini adalah guru besar dari UIN Jakarta Ciputat ya, perlunya mengislamkan nalar. Ya. Buat saintis juga penting mengislamkan nalar. Ya. Nalar kita itu harus kita cek ya, sejalan nggak dengan Islam. Ya. Kalau menerima saja kemudian pemikiran tentang alam tercipta dengan spontan, dengan tanpa adanya pencipta, ya, berasal dari makhluk hidup sendiri, ini juga jadi problem gitu ya. Berarti kan tidak mengenal Tuhan. Ya. Ini perlu kita cermati. Ya. Kemudian ya informasi ini, dan juga yang sekarang juga terjadi ini banyak nih ya, yang disebut dengan sains yang sesat. Kita di dunia medsos itu banyak sekali informasi yang sepertinya ilmiah, padahal tidak, hanya sekedar propaganda ilmiah. Ya. Sebetulnya nggak ilmiah, tapi kelihatan ilmiah. Ya. Pseudoscience. Ya. Banyak sekali yang pseudoscience itu. Ya. Terkait dengan ya mungkin terutama terkait dengan kesehatan, dengan medis, ya, fungsi serta manfaat dari berbagai zat itu kadang-kadang
berlebihan dan lebih sering disebutnya itu ya bergaya ilmiah tapi sebenarnya nggak ilmiah. Cuma karena kita gampang terpesona dengan sesuatu yang seperti ilmiah, maka kita sekarang suka tertipu gitu dengan propaganda ilmiah itu ya. Jadi ini perlu hati-hati. Dan jangan-jangan ini yang juga banyak terjadi termasuk dalam konteks evolusi ya. Itu terjadi dalam propaganda ilmiah yang lebih kencangnya. Bukan ilmiahnya secara ilmiah benar-benar ilmiah tapi sekedar pseudoscience gitu. Nah, ini peringatan dari beberapa, ini dua buku yang judulnya diambil dari kutipan perkataan Einstein. Einstein yang pada bagian akhir dari kehidupannya itu kemudian menyadari adanya ketuhanan. Sebelumnya enggak, sebenarnya dia ateis. Tapi setelah dia menyadari kesalahannya, bukan kesalahannya, tapi karena menyadari penemuannya kemudian dimanfaatkan secara negatif untuk bom atom yang merusak dan menghancurkan manusia, Einstein kemudian berpikir ulang, ya, sehingga dia kemudian mulai menemukan Tuhan kembali, ya. Walaupun kemudian dia tetap Yahudi ya, tapi dia kemudian mulai ada kesadaran akan ketuhanan. Dan ungkapan ini diambil dari ungkapannya Einstein. Dan Tuhan tidak bermain dadu. Apa maksudnya? Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Ya. Ada Tuhan yang mengatur. Sebelumnya dia bilang nggak ada Tuhan. Ya. Di ateis sebelumnya ya. Tapi kemudian kesadaran yang muncul pada akhir kehidupannya. Bahkan dia juga mengatakan ilmu tanpa agama itu pincang. Agama tanpa ilmu itu buta. Ini juga kutipan dari Einstein. Ya. Jadi Einstein itu kemudian di bagian akhir periode kehidupannya itu ya menjelang kematiannya dia menyadari Tuhan. Nah ini jadi buat kita sebetulnya ya sains itu perlu mendapatkan aspek spiritualitas ya. Nah, dia harus terintegrasi dengan nilai Islam ya dengan kebaikan dan sebagainya sehingga tidak asal gitu ya. Nah ini barangkali memberikan gambaran bahwa secara umum kita kembali menegaskan bahwa secara yuridis pedagogis pendidikan kita itu sudah terregulasi dengan regulasi yang baik yaitu integrasi sains ya, dalam undang-undang maupun juga dalam kurikulum yang sudah diatur. Walaupun kemudian kita harus menyadari ada upaya arus balik untuk mengembalikan agar tidak ada spiritualitas dalam pendidikan ya. Ya ini sedang jadi ketika K13 itu dirumuskan ya, maka itu kemudian ada banyak pihak yang kemudian keberatan dengan itu berusaha untuk mengembalikan pendidikan itu tidak lagi bermuatan spiritual. Ya. Kembali aspek spiritual yang KI1 itu akan dihilangkan pelan-pelan. Semula dengan tidak perlu diterapkan dalam pembelajaran. Cukup dibebankan kepada guru agama saja. Padahal semula tidak ya. Jadi ini termasuk kemudian akhirnya tidak lagi dimasukkan dalam RPP gitu ya dan sebagainya. Apalagi dalam sekarang di RPP yang satu lembar itu ya, makin hilang aja tuh spiritualitas ya. Nah ini kemudian satu ya sinyalemen yang harus kita sama-sama cermati ya. Mudah-mudahan ke depan ya nada-nadanya kemungkinan dari 2013 2023-2024 itu kemungkinan harusnya juga ada perubahan kurikulum ya. Mudah-mudahan tidak setback ke belakang menghilangkan aspek spiritual dari pendidikan. Karena kalau itu hilang, maka kita akan kehilangan generasi yang baik di masa depan ya, yang kita harapkan ya. Kita akan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang memang terintegrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tahun 20 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem kita yang lalu. Jadi undang-undang ini sudah lama tapi sampai hari ini masih menjadi aktual karena belum ada isu perubahan dan juga masih kental dengan aspek karakter. Cuma implementasi saja yang menghadapi tantangan di lapangan. Ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusinya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal. Ya, silakan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Ya. Ya, saya silakan kembali kepada moderator ke Pak Bambang. Ya, saya cukup sekian sebagai pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa sekali pemaparannya ya, bagaimana kita mendapatkan gambaran mengenai tinjauan yuridis dan pedagogis, mengawalkan
menemukan dalam dunia pendidikan yang memang menjadi dunia kita saat ini. Silakan bagi mahasiswa yang apabila ada pertanyaan atau apabila ada yang hendak didiskusikan mengenai landasan yuridis pedagogis ini, silakan menggunakan fitur raise hand. Saya persilahkan kemudian baru mengajukan pertanyaannya. Silakan apabila ada. Ada yang raise hand? Bentar. Iya. Aditya mau bertanya kah? Ya, silakan berkomentar atau bertanya, tidak bertanya. Silakan, boleh bertanya, boleh berkomentar, boleh memberikan pandangan apabila ada perspektif lain yang memang perlu didiskusikan, dipersilakan. Kasus misalkan boleh yang terjadi kasus untuk kita diskusikan bersama sehingga bisa menambah wawasan keilmuan kita. Oh, kemana ini ya? Ya, sambil menunggu ya gugahan bertanya mahasiswa. Memang luar biasa kita memiliki Sisdiknas. Sebetulnya tadi kekhawatiran Pak Edi memang berlandasan ya, memang sangat kuat sekali landasan kekhawatiran itu karena informasi terbaru Pak Edi kalau tidak salah Sisdiknas juga sedang digoyang-goyang ini tadi. Sedang ada perubahan ini. Ya. Sisdiknas yang luar biasa settle dari 2003 karena memang jelas sekali tujuannya merupakan tujuan pendidikan nasional, apalagi menempatkan tadi yang ditekankan Pak Edi, menekankan kepribadian yang bertakwa di awal sebagai tujuannya, itu sangat luar biasa sekali dan implementasinya memang sedang dikikis habis ini sekarang. Makanya alhamdulillah ada mata kuliah integrasi sains dan Islam ini membekali kita semua, kalian sebagai calon guru biologi tidak kehilangan jati dirinya sebagai muslim. Silakan ada yang hendak. Wilda mau menyampaikan sesuatu? Enggak, Pak. Oh enggak. Silakan. Ada yang hendak ditanyakan? Kalau tidak ada ya atau lemes mungkin Pak Edi ya, lagi saum semua. Lagi saum semua menunggu waktu berbuka. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada. Oh, assalamualaikum Pak Punten, mau bertanya. Siapa ini? Muhammad Jidan, boleh bertanya langsung saja Jidan supaya lebih interaktif. Jidan boleh masuk di atau tidak boleh, tidak bisa ini Jidan, tidak bisa open mic. Tidak bisa. Oh, bisa ya. Silakan Jidan. Dipersilakan. Bisa tidak? Silakan Jidan. Pak Punten mau nanya. Ya, silakan.
Silakan Jidan. Bagaimana pandangan terintegrasi sains terhadap teori yuridis, teologis terhadap belahan dunia, Pak? Terima kasih. Ya. Bisa diulangi? Bagaimana pandangan integrasi sains terhadap teori yuridis, teologis Ya. yang ada di belahan dunia? Terima kasih. Mungkin maksudnya bagaimana tinjauan teori yuridis pedagogis gitu di negara yang mayoritasnya bukan Islam, mungkin begitu, Dan? Iya Pak, mungkin iya Pak gitu. Ya. Oh begitu ya, baik. Iya Pak. Silakan Teddy. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di negara-negara di luar kita ada beberapa arus ya, ada beberapa model, beberapa tipe. Tetap ada negara-negara yang memasukkan aspek keagamaan dalam pendidikannya, maksudnya sebagai kemasan, sebagai bingkai ya, sehingga tidak kehilangan arah gitu. Tapi memang tadi juga ada negara yang tetap tetap menjaga sekularisme. Mereka pisahkan urusan pendidikan urusan agama, ya. Sehingga agama nggak boleh masuk ya. Tapi ada yang menarik ya. Tahun 2009 ketika saya di Australia gitu ya, pas waktu sedang penyusunan visi kurikulum juga. Salah satu yang dimasukkan itu kemudian untuk pertama kalinya keagamaan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan juga Islam itu diberi kesempatan juga agama Islam ya masuk dalam pembahasan di sekolah. Jadi dikasih satu muatan bidang studi pelajaran juga buat yang beragama Islam dipersilakan. Itu masih di tingkat sekolah ya. Waktu itu dalam proses kajian, proses kelayakan ya. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena Australia yang dulu sangat sekuler ya, dan tidak mau membahas masalah keagamaan untuk di sekolah, itu membuka pintu untuk itu. Sehingga kemudian agama pun juga masuk dalam kajian di sekolah. Masuk Islam juga diberi kesempatan. Dan ketika itu sedang kalangan umat Islam diberi kesempatan memberikan masukan ya untuk apa muatannya yang akan dimasukkan ke dalam pendidikan keagamaan itu sendiri. Nah, itu tahun 2009 ya, ketika saya di Australia ya, masuk ya. Kemudian juga ada juga menarik yang lain. Di Amerika sendiri itu ada dari 50 negara bagian itu ada sebagian yang memang menganut betul liberal, nggak boleh masuk agama dibahas di sekolah. Tapi ada juga yang tidak, terutama yang banyak Katoliknya, maka itu menuntut agama juga dimasukkan. Bahkan nanti dalam konteks evolusi pun juga itu terbelah juga sikapnya. Negara yang tadi tidak mau bicara agama di sekolah, maka kemudian evolusi diajarkan sebagai mestinya, sebagaimana yang ada dalam kurikulum evolusi ya. Tapi kemudian di negara yang bagian yang banyak Katolik, evolusi nggak diajarkan. Jadi ini menarik gitu ya, di Amerika Serikat saja yang sebegitu rupa liberalnya gitu kan, bahkan sekulernya, tetap ada dua arus gitu ya. Sebagian mengharuskan mengajarkan teori evolusi, sebagian lagi melarang mengajarkan teori evolusi. Itu terutama di yang Katolik ya, yang Katoliknya kuat gitu. Nah itu di Amerika. Di Eropa juga begitu. Turki ya dulunya juga begitu, sama, melarang mengajarkan agama ya, maksud juga evolusi diajarkan juga. Dan kemudian dengan perubahan iklim pendidikan di Turki sejak tahun 2000-an gitu ya, maka kemudian evolusi juga sudah dikemas ya, sudah diubah isinya gitu. Ya, kemudian juga keagamaan juga sudah menjadi bagian dari pembelajaran yang dimasukkan dalam proses pendidikan. Ya, jadi sudah ada perubahan arus gitu. Tapi kalau di negara-negara yang lain kayak model kayak Jerman ya, Prancis, itu memang dia lebih cenderung agama itu urusan privasi masing-masing, jadi nggak dibahas di sekolah gitu. Tidak masuk situ.
Nah, sehingga tidak ada integrasi dengan agama secara langsung. Tapi dalam konteks sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang khas gitu ya, sekolah-sekolah swasta yang punya nuansa khusus itu diberlakukan. Jadi memang harusnya berbeda. Ada beberapa tren ya. Tapi memang kalau kita lihat di dunia internasional ini ya, di kalangan Barat sendiri pun sudah banyak yang masuk ke aspek integrasi. Bahkan mereka sebut integrasi dengan Kristen. Silakan nanti bahkan ada tuh ininya situs-situsnya ya secara khusus pemasukan itu. Nah kemudian juga kalau di negeri Islam ya juga sama tadi itu ya. Ya jelas kalau di Timur Tengah ya sudah pasti ya. Tapi tadi kayak Turki yang tadinya sangat sekuler kan sudah berubah juga ya. Malaysia ya, itu kajian evolusinya nggak seperti di kita. Di sana sudah dikemas, sudah bahkan diminimalkan kajian evolusinya itu ya. Jadi ada berbagai gaya gitu. Kalau di Mesir ya masih ada dua macam juga gitu ya. Jadi ini nanti mungkin dalam kesempatan di sesi yang lain nanti terutama terkait dengan topik evolusi saya akan ada punya beberapa hasil riset jurnal itu tentang bagaimana pandangan negara-negara di berbagai belahan dunia terkait dengan isu tersebut. Ini sekaligus menggambarkan penerimaan dan respon terkait dengan aspek agama dalam sains itu. Terutama nanti aspeknya terkait dengan evolusi. Ada hasil riset ya jurnal terkait dengan respon di masyarakat, ilmuwan dan pelajar maupun juga umum, bahkan juga terkait dengan terkait dengan hasil para pendidik juga tuh, respon para pendidik juga, para guru terkait dengan isu-isu tersebut, termasuk evolusi ya. Nanti mungkin pada topik evolusi saya akan paparkan tuh beberapa hasil riset terkait dengan isu-isu tersebut ya. Benar-benar nanti akan memberikan gambar yang memang sangat beragam ya. Spektrum keragamannya luar biasa ya. Memang dunia ini beragam ya. Tapi tentu dengan itu berarti harus dibuka ruang yang sama juga ya. Kalau pemahaman yang tidak mendaki aspek spiritual masuk dalam pendidikan itu diterima, ya maka seharusnya juga pemahaman tentang memasukkan spiritual dalam pendidikan juga harus diterima juga ya. Jadi niscaya gitu ya. Itulah toleran berarti kan. Ketika sebagian tidak mau masukkan spiritual itu dibolehkan berpendapat demikian, maka juga boleh juga berpendapat bahwa spiritual itu penting dalam pendidikan. Bahkan tadi kalau kita lihat definisi pendidikan itu sudah adalah termasuk aspek spiritual. Tanpa spiritual nggak ada pendidikan. Nah pada dasarnya pendidikan, apalagi kalau pakai aliran filsafatnya itu filsafat esensialisme ya, esensialisme itu menghendaki pewarisan aspek moral, aspek nilai dalam pendidikan bagi generasi selanjutnya. Tapi kalau filsafat pragmatisme ya tidak ya, atau filsafat yang humanisme mungkin tidak ya. Mereka mungkin akan pakai aspek yang lain, bukan spiritual tapi mungkin kemanusiaan yang lainnya gitu. Jadi memang ada banyak filsafat itu yang berkembang. Jadi sekaligus menandakan di tiap negara tuh beda-beda filsafat pendidikannya. Nah Indonesia kita ini adalah filsafatnya filsafat bahasanya apa ya, filsafat eklektik ya, atau bahasa gampangnya gado-gado ya, semuanya dicampurkan, diaduk seperti gado-gado. Cuma kadang-kadang karena dicampur-campurkan itu jangan-jangan kadang-kadang beda antara dicampur dengan dicampur adukan gitu ya. Ya seringkali terkesan dicampur adukan sehingga bukan gado-gado rasanya, tapi karena komposisi salah gitu kan akhirnya jadi nggak keluar rasanya. Nah ini kita harus kita cermati. Nah mudah-mudahan karena kita adalah di perguruan tinggi Islam, madrasah juga menjadi bagian dari stakeholder dalam pendidikan kita ya, makanya kita seharusnya aspek spiritual menjadi bagian pentingnya. Karena nanti sebagai guru biologi nggak bisa tuh kita memaksa anak-anak siswa kita itu harus semua suka biologi ya, atau suka kimia apalagi suka fisika, tapi paling tidak mereka memiliki karakter ilmiahnya, kejujurannya, mau berkata benar, data yang benar gitu kan, tidak memanipulasi data dan informasi ya, jauh deh. Ini kan sebetulnya perilaku yang baik ya, yang diajarkan melalui pendidikan sains gitu. Sehingga aspek nilai sainsnya itu tetap terwariskan kepada siswa-siswa meskipun pengetahuannya tidak dapat mereka serap secara utuh semuanya karena ketidakcocokan dalam konteks kecerdasan yang dimilikinya atau aspek multiple intelligence-nya sendiri gitu. Jadi kalau bagi saya demikian ya. Alhamdulillah sejak saya masuk jadi
kekayaan ini jadinya kemudian menyadari nggak mungkin memaksakan semua mahasiswa itu menguasai misalnya ilmu kimia, nggak mungkin ya, atau biokimia, sekarang nggak semua suka. Tapi paling tidak literasinya itu masuk. Nah, begitu nanti sebagai guru biologi jadi demikian. Kita tidak bisa memaksakan siswa kita harus menyukai biologi, tapi paling tidak literasinya kita wariskan, kita tanamkan ya, sikap ilmiahnya, perilaku ilmiahnya, dan cinta lingkungannya dan sebagainya. Tanpa harus mungkin mereka diharuskan terpaksa harus jadi orang pinter biologi ya, mungkin agak susah ya. Dan itulah paling tidak misi kita yang minimal sebagai pendidik ya, pendidik biologi, pendidik sains ya di dalam nanti dalam karir sebagai guru di masa depan. Implikasi demikian kalau ada bisa. Terima kasih Pak Edi, luar biasa bahasanya. Ya didoakan ya Zidan ya, kamu merasakan sekolah di luar negeri supaya bisa tadi gambaran empirisnya langsung bisa interpretasinya bisa dibentuk sendiri. Ada pertanyaan satu lagi mungkin ya? Jika ada pertanyaan. Ada Pak. Siapa? Silakan. Siapa nih? Sebentar. Wilda Fauzian. Oh, ya Wilda silakan. Tadi kan Bapak apa ya? Ini siapa yang mau bertanya nih? Wilda dulu ya. Dede Wilda dulu ya, Dede. Iya Pak. Iya Pak. Mangga. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan ada beberapa argumen yang berbeda ya Pak, teori-teorinya juga berbeda. Nah, kita sebagai calon guru biologi, bagaimana caranya kita menyeimbangkan kompetensi IPA terintegrasi itu dengan pendidikan sains. Dan karena yang aku pernah baca, kalau sains dan agama itu punya porsinya sendiri-sendiri, bahwa bidang ilmu itu adalah sesuatu yang empiris, sedangkan agama itu sesuatu yang gaib istilahnya, yang terus-terus dipelajarin gitu Pak. Bagaimana kita sebagai calon guru biologi menyeimbangkan ilmu tersebut? Terima kasih. Pak Edi mohon izin satu lagi sekalian aja, Dede dipersilakan Dek. Ya, tadi kan Bapak menyinggung tentang filsafat ya, ilmu filsafat. Nah, ada yang beranggapan seorang ulama gitu ya, kalau mempelajari ilmu filsafat itu hukumnya haram gitu Pak ya. Nah, yang tidak boleh dipelajari dalam filsafat di Islam itu bagaimana Pak? Ya, mungkin cuma segitu doang Pak. Baik, makasih. Terima kasih Dede. Langsung saya serahkan ke Pak Edi. Ya, yang pertama terkait saya kedua dulu bahas tentang filsafat ya. Filsafat itu kan juga banyak ya. Filsafat itu sebetulnya seorang itu ketika dia berpikir mendalam itu sebetulnya sudah berfilsafat, sudah berfilosofi. Mau berpikir, mau mengenungkan itu sudah mengarah pada belajar filsafat dengan sendirinya. Walaupun nanti dalam konteks sistematis ada ilmunya sendiri ya, ada ilmunya sendiri. Karena manusia kan pasti berpikir, pasti suka merenung gitu ya. Walaupun nanti kapasitas kadarnya bisa beda-beda ya. Nah, filsafat sendiri pun itu juga macam-macam ya. Berpikir itu harus dilakukan karena kita sudah diajak untuk tadi tafakur dalam bahasan minggu lalu ya. Tafakur, alfa ta'kilun, alfa tafakarun. Itu adalah tugas manusia berpikir itu ya. Cuma mungkin nanti kadarnya saja yang kita berbeda gitu. Nah, kalau dalam konteks secara umum tadi berarti tidak ada yang haram. Berpikir itu tidak ada yang haram. Mentafakur tidak ada yang haram. Ya. Makin nanti yang dikhawatirkan itu adalah dulu karena pembahasan itu kan ada debat antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd ya. Imam Ghazali setelah beliau belajar mengalang buana dan sebagainya, termasuk bidang pengetahuan dan berbagai bidang yang lainnya, beliau sampai pada simpulan itu beliau sudah mencoba menjadi mutakalib, ahli mukalam, ahli teologi. Beliau juga sudah menjadi mutafasifun, ya, jadi orang yang filosof bahkan. Kemudian menjadi tasawuf juga sufi sudah juga. Dan terakhir kemudian setelah jadi sufi itu dia ujungnya apa? Ujungnya ya mengingatkan bukan mahal filsafat, tapi filsafat itu kalau nggak pinter-pinter menyaring bisa bahaya. Berfilsafat boleh tapi harus ada porsinya, dikasih rambu-rambunya sebagainya.
Maka kemudian nulis buku Tahafutul Falasifah, bahayanya atau kerancuan dari filsafat. Dan kemudian dibalas lagi secara ilmiah juga oleh penulisnya, oleh Ibn Rushd ya, dengan Tahafutul Tahafut, kerancuan dari buku Tahafutul Falasifah Imam Ghazali. Diskusi ilmiah nih, wacana ilmiah, diskusi antara dua tokoh besar gitu ya. Tapi sebetulnya bukan mengharapkan filsafat, ya, tapi memberikan memberikan warning. Memang zaman sekarang juga ada yang mengharapkan filsafat ya. Harusnya kita lihat dulu filsafat yang mana dulu gitu ya. Misalnya dulu. Dalam konteks filsafat ada banyak aliran ya. Bahkan cara berfilsafat pun juga bermacam-macam ya. Memang kalau filsafat yang misalnya agak bahaya itu apa? Filsafat misalnya filsafat René Descartes, tulisannya René Descartes ya. Yang mengatakan cogito ergo sum ya. Berpikirlah maka aku ada, aku berpikir maka aku ada. Semua dikritisi semua gitu, skeptisisme. Semua skeptik gitu ya. Nggak semua dianggap salah dulu ya. Bahwa kemudian kalau terbukti benar bahwa kita terima gitu kan. Itu kan salah satu metode berfilsafat saja, salah satu di antara sekian banyak metode filsafat. Padahal ada metode filsafat juga namanya, ya ini yang suka dilupakan oleh orang yang berfilsafat. Ada ahli filsafat yang metodenya menggunakan metode transendental. Transendental itu kira-kira filosof tasawuf, filosof mistik ya. Ya. Yang juga dilansir tasawuf dalam Islamnya. Itu metode transendental, ya, transcendentalism. Itu juga ada dalam filsafat. Jadi ada aspek metafisik yang diterima di filsafat juga, nggak ada masalah sebetulnya ya. Dan ketika kita bicara agama itu aspek metafisik, ya, aspek transcendental. Jadi filsafat juga ada alirannya. Kalau yang dimaksud filsafat yang haram adalah filsafat yang tadi itu, filsafat yang mengarah pada semua kebenaran harus diragukan dulu baru kita terima kalau dia terbukti benar kemudian belakangan. Sehingga kemudian jadi salah kaprah di kalangan mahasiswa gitu belajar filsafat. Belajar agama ini salah dulu, kita jangan bawa-bawa agama ya. Yang penting kita diskusi dulu, belajar dulu, nanti kalau benar baru kita ikuti. Sehingga orang kemudian gara-gara belajar filsafat begitu masuk kampus kemudian meninggalkan sholat. Kenapa? Ya saya belum tahu kebenaran. Mesti cek dulu benar nggak ayat itu, benar nggak perintah itu, wahyu itu. Itu kan salah kaprah dalam belajar filsafat. Itu yang dikhawatirkan Imam Ghazali. Karena itu kemudian ada yang mengharamkan filsafat karena yang begitu yang diharamkan. Tapi sebetulnya berfilsafat itu adalah kerja manusia ya, kerja manusia. Orang suka berpikir, orang suka berenung, tafakur. Ini boleh sebetulnya ya. Yang nggak boleh yang sesat yang begitu. Nah itu mungkin walaupun ini yang harus kita juga kenalkan, ada filsafat disebut filsafat transcendentalism. Metode berfilsafat secara transendental juga ada. Gitu. Sehingga tidak semuanya juga semata-mata rasio. Bahkan juga termasuk metafisik juga bagian dari filsafat. Gitu. Nah ini yang perlu dikenalkan. Yang kedua, yang pertama dari Wilda, saya lupa nih tadi. Wilda tadi, tunggu. Oh ya, bagaimana belajar sains? Kita sebagai pendidik sains ini mana yang dibolehkan, bagaimana mengemasnya, bagaimana merumuskannya, sehingga tidak salah kaprah gitu kan ya. Ya inilah mungkin tugas kita para pendidik ya, tugas para dosen, tugas para mahasiswa dan juga pendidik guru-guru untuk merumuskan ya, formulasi yang tepat ya. Misalnya paling tidak bertahap ya. Misalnya pertama dari sisi fungsi, aksiologinya dulu, ya, kegunaannya. Maka ilmu itu harus berguna. Apa gunanya? Menambah amal, menambah keimanan, keyakinan pada agama. Kalau kemudian gagal kita belajar sains kemudian jadi kehilangan keyakinan pada agama, itu jadi harus kita hindari gitu. Kan aspek-aspek aksiologinya ya, kemanfaatan dari ilmu itu. Jadi jangan sampai gagal belajar evolusi jadi berpandangan Tuhan itu nggak ada atau semua diciptakan dengan sendirinya. Walau mengikuti begitu saja ungkapan dari saintis ya, saintis yang ateis gitu. Itu harus kita hindari gitu ya. Begitupun juga nanti epistemologinya. Apa epistemologinya itu? Mencari ilmu kebenaran itu nggak cuma dengan memang sains itu dibangun atas dasar positivisme ya, dengan pengamatan. Tapi nanti juga ada informasi ilmiah yang juga bisa kita peroleh. Kadang-kadang nggak perlu pakai pengamatan, tapi informasi sudah jadi. Misalnya apa? Misalnya manusia pertama Nabi Adam. Mau kita cari empirisme juga nggak akan ketemu, pembuktian sampai sekarang nggak akan ketemu, nggak akan sepakat gitu ya. Tapi informasi itu ada dalam Al-Quran. Manusia pertama Nabi Adam gitu kan, selesai sudah. Tapi kalau kemudian kita mana ilmiahnya segala macam gitu kan. Sementara yang menolak Nabi Adam manusia pertama pun juga nggak punya bukti ilmiah. Yang ada hanya klaim saja gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai pseudoscience gitu ya. Mengatakan misalnya prosesnya perubahan dari kera menjadi dari manusia berasal dari sebangsa kera gitu kan. Ilmiahnya nggak ketemu.
Tapi kita yakin Nabi Adam itu manusia pertama. Nggak mungkin kita dari keturunan kera gitu. Mau berapa juta tahun juga sekalipun nggak mungkin gitu ya. Karena informasi itu ada dalam pemahaman agama kita gitu. Jadi nggak harus kita kemudian gara-gara ada saintis ngomong ini adalah begini gitu kan. Ya kita terpengaruh ya. Karena itu adalah agenda dari saintis yang ateis, saintis yang nggak kenal Tuhan. Gitu. Jadi nanti jadi begitu kita punya pagar, kita punya filter dalam memahami ilmu-ilmu itu. Sama halnya ketika saya contohkan saya sendiri gitu kan, ketika baca ilmu tentang kimia, hukum kimia gitu, hukum kekal massa gitu kan, saya filter akhirnya gitu ya. Kenapa disebut kekal? Ganti aja namanya. Apakah merubah isi kan tidak? Apakah gara-gara isinya judulnya kita ganti hukum konservasi massa jadi kimia jadi berkurang kan tidak dia. Ya, malah kembali pada yang benarnya, karena yang benar ternyata begitu gitu ya, hukum konservasi massa gitu. Jadi apakah kalau kita benar evolusi jadi biologi jadi berkurang? Kan tidak gitu. Apakah kepakaran biologi jadi berkurang? Kan tidak juga. Gitu. Ini jadi satu pertanyaan yang perlu kita cermati ya. Banyak orang bilang Darwin nggak ngomong begitu, nggak ngomong tentang manusia dari kera. Ya itu berarti baca cuma satu buku, baca buku yang kedua, The Descent of Man. Kita kan juga karya Darwin. Ya. Darwin juga di situ sudah menegaskan ya. Walaupun dia mengatakan missing link nggak ketemu ya ininya ya. Jadi Darwin juga bicara bukan cuma the origin of spesies, tapi juga bicara tentang the origin of man, ya, asal-usul manusia. Ya. Tapi ini ceritanya nggak dibaca, nggak diungkap, ya. Sehingga mereka menolak. Darwin nggak pernah ngomong begitu, gitu. Nah, ini jadi soal lain. Nanti ini akan kita bahas pada topik tersendiri nanti pada pertemuan berikutnya ya. Jadi itulah filter yang kita bangun sebagai pendidik sains kita. Sains yang memang sains betul kita terima, memang itulah hasil metode ilmiah ya. Tapi pertanyaannya apakah itu metode ilmiah yang teori Darwin kan bukan metode ilmiah ya, bukan hasil eksperimen ya, hasil observasi yang bisa sesat dalam menyimpulkan ya, seperti pernyataan dari Imam Ghazali ya, kata Imam Ghazali mata itu bisa menipu ya, telinga bisa menipu ya, penglihatan bisa menipu, bahkan juga akal juga bisa menipu, itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya. Jadi sampai kita ketemu dengan hakul yakin. Ainul yakin itu mata bisa menipu ya. Bahwa kemudian kalau sudah hakul yakin, nah itu barulah kita akan ketemu dengan yang aslinya gitu. Ya contoh sederhana adalah mengamati itu bisa tertipu kita. Contohnya paling gampang adalah fenomena itu ya, pembiasan. Gelas berisi air kemudian taruh pensil gitu kan. Mata kita seperti menipu kan, mengatakan bahwa itu buta, patah gitu intinya. Padahal kan enggak, hanya pandangan kita yang menipu kita gitu. Terlihatnya pembiasan sehingga salah menyimpulkan ya. Tapi karena kita sudah tahu itu nggak patah, maka kita bilang memang itu pembiasan, nggak patah. Tapi yang terjadi dalam konteks ilmu pengetahuan seringkali adalah pembiasan itu kita bilang fenomena sebenarnya gitu ya. Nah yang salah itu begitu dalam konteks teori Darwin ya. Jadi observasinya tidak lengkap, kemudian lompat simpulannya, salah inferensi ya, salah inferensi. Faktanya sama tapi kemudian inferensinya yang berbeda, salah dalam menyimpulkan, salah dalam menganalisa gitu. Itu yang mungkin terjadi dalam konteks sains. Itu sering terjadi dalam berbagai hal ya, dalam berbagai kasus-kasus teori. Sehingga memang kecermatan para ilmuwan sangat dituntut untuk itu. Sehingga kita tidak mudah ya. Jadi bedakan antara hasil metode ilmiah dengan hasil pengamatan ya. Pengamatan kan satu aspek saja dari sekian kerja ilmiah ya. Kalau metode ilmiah lengkap hampir semuanya gitu ya. Nanti yang harus kita cermati. Kadang-kadang ada yang bukan teori disebut teori. Darwin itu baru tesa, baru hipotesa, belum jadi teori tapi sudah dianggap teori, padahal bukan teori. Teori itu hasil eksperimen sebetulnya yang sudah kuat, tapi kan ternyata tidak. Ya. Tapi keburu dianggap dibesar-besarkan sebagai teori, karena belum cukup sebagai teori. Mungkin seperti hanya teori evolusi yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang baru sekedar pengamatan kemudian diinferensikan. Tapi sebetulnya inferensinya itu belum cukup ya. Ada logical fallacy, ada kerancuan logika yang terjadi di situ, tapi tidak disadari atau dipaksakan harus diterima. Gitu. Itu yang terjadi dalam konteks ini. Itu mungkin tanggapan saya. Ya, makasih. Mudah-mudahan tentang ini nanti akan di topik-topik berikutnya kita bahas tentang manusia secara khusus, kemudian juga tentang topik yang lebih spesifik lagi. Mudah-mudahan nanti akan tergambar semakin menantang Anda untuk banyak baca lagi ke depan. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Luar biasa ya. Menyemangati kita, memberikan kita
wawasan untuk terus mau berproses belajar lebih lanjut, karena pada hakikatnya memang kita ini tempatnya salah dan lupa. Kita harus selalu belajar dan belajar tadi ya. Bunda selalu belajar untuk tadi ya mendekati kebenaran hakiki. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Edi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Bagi yang berpuasa, selamat mempersiapkan makanan berbuka, minuman berbuka untuk puasa. Jangan lupa saling doakan kami juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, ya terima kasih banyak. Insya Allah kita minggu depan membahas mengenai perubahan paradigma ya, perubahan paradigma dari Islamisasi. Oh ya, Kamis ya, lupa Pak. Hari Kamis Insya Allah kita berbicara tentang kita membahas mengenai perubahan paradigma dari Islamisasi menjadi integrasi. Nah, silakan kalian baca dulu supaya diskusinya bisa lebih hidup lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.